Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, mari kita telusuri sejenak sebuah objek misterius di langit Kuichou yang dikenal sebagai salah satu dari 3 insiden UFO yang belum terpecahkan di Tiongkok kontemporer. Objek aneh di langit Kuichou. Sekitar 18 km di utara kota Guiyang, Tiongkok, terdapat sebuah hutan perkebunan bernama Duqi Forest Farm. Ini adalah perkebunan di daerah perbukitan. Sebagian besar dipenuhi dengan Pinus masoniana dengan luas sekitar 3.000 mu atau sekitar 29,7 hektar. Di antara pegunungan juga dipenuhi dengan rapeseed atau lobak minyak, yaitu sejenis tumbuhan berbunga kuning cerah. Di musim semi, bunga rapeseed ini sangat indah dipandang mata dengan hijaunya hutan. Tapi anehnya, di ruang terbuka di hutan perkebunan ini, tampak potongan besar tunggul pohon yang patah dengan diameter 20 hingga 30 cm. Dipotong rapih dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tampak jelas ini bukan potongan oleh manusia, lebih seperti mengalami suatu bencana. Di sebelahnya terdapat sebilah papan bertuliskan Aerostrike Car Site of the Mysterious Vehicle. Kita kilas balik sejenak ke 1 Desember 1994. Saat itu adalah awal musim dingin di kota Guiyang. Iklimnya dingin dan lembab. Ladang hutan tampak hening dan penduduk setempat juga sudah tertidur pulas. Pada pukul 02.30 pagi waktu setempat, anjing penjaga hutan perkebunan tiba-tiba menggonggong dengan liar, sehingga membangunkan Chen Lianyao dan Lan Terong yang sedang sip malam. Selanjutnya kita sebut saja kedua orang ini dengan Mr. Chen dan Mr. Lan. Kedua orang yang masih mengantuk ini mengira ada pencuri, jadi mereka pun membawa senter dan keluar untuk memeriksanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar gemuruh sambaran guntur dan kilat di langit, disertai hujan es seukuran kacang kedelai. Keduanya dengan cepat berlari kembali ke rumah. Mr. Chen dan Mr. Lan berpikir, pencuri tidak akan beraksi di tengah cuaca buruk seperti ini. Lalu mereka kembali ke kamar dan tidur lagi. Namun tak lama kemudian, sayup-sayup mereka berdua mendengar suara keras kereta api yang datang dari luar rumah, berdentang dan semakin dekat. Bersamaan dengan itu, ruangan mereka tiba-tiba menjadi sangat terang seperti siang hari. Tidak hanya di dalam ruangan, Mr. Chen melihat langit di atas sana juga tampak terang seperti siang hari. Yang membuat tegang Mr. Chen adalah ia merasa suara gemuruh kereta seakan sudah sampai di pintu gubuknya. Tapi Mr. Chen yakin itu pasti bukan kereta api, karena di daerah itu sama sekali tidak ada jalur kereta api. Misteri UFO di Tiongkok. Mr. Chen dan Mr. Lan merasa seakan dihipnotis. Mereka tidak bisa bergerak selangkah pun untuk keluar melihat situasi. Dan di saat itu 2 orang dari sisi lain hutan perkebunan melihatnya. Salah satunya adalah Qin Fuhe dan satunya adalah Wang Mingying. Keduanya dengan jelas melihat 2 berkas cahaya di langit di atas hutan perkebunan. Satunya tampak merah dan satunya berwarna kuning. 2 berkas cahaya ini terbang disertai gemuruh seperti suara kereta api tempo dulu. Laju terbang kedua berkas cahaya ini tidak cepat, seperti laju kecepatan kendaraan biasa. Mereka terbang ke arah timur laut dan lenyap tak lama kemudian. Mr. Chen yang berada di ruang jaga seakan baru tersadar kembali setelah gemuruh suara itu perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Keesokan paginya, saat karyawan pabrik datang untuk bekerja, mereka pun tercengang. Pasalnya, Pinus masoniana di jalur sepanjang 3 km dan lebar lebih dari 200 meter di hutan perkebunan tiba-tiba raib entah kemana dalam semalam. Hutan yang hancur meliputi area seluas lebih dari 400 hektar. Beberapa pohon tumbang dan jatuh ke tanah. Bagian terbesar terpotong, seperti tampak pada awal video yang disebutkan di atas. Pohon-pohon ini setidaknya berdiameter 20 hingga 30 cm dan tinggi sekitar 20 meter. Potongan pohon-pohon ini tampak rapi, seolah-olah ditebang dengan sekali tebas oleh sabit besar. Hanya menyisakan tunggul pohon sekitar 1,5 meter hingga 14 meter tingginya. Bukan hanya hutan pohon yang mengalami kerugian menemui nasib aneh seperti itu. Di sebelah timur laut dari hutan perkebunan adalah pabrik kendaraan Guiyang dari Kementerian Perkeretaapian Lokal.
Pada 1 Desember 1994, di pagi hari waktu setempat ketika itu, langit-langit di bagian perakitan mobil runtuh. Ada 4 pipa baja setebal 10 cm yang menopang langit-langit. 2 di antaranya bengkok tertekuk, sedangkan 2 lainnya putus. Sayatannya bahkan lebih rapih daripada pemotongan dengan mesin modern. Sementara itu, di sebelah bengkel tempat kecelakaan itu, ada sebuah kereta kecil penuh dengan muatan pipa baja dengan berat total 70 ton. Roda kereta dalam kondisi terkunci sebelum kejadian, tapi pasca kecelakaan sudah bergerak lebih dari 20 meter. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ada bekas buram terbakar suhu tinggi di permukaan jalan semen di area pabrik dengan bentuk lingkaran berdiameter sekitar 60 cm. Menurut pengalaman tukang las pabrik, jejak seperti itu hanya dapat terjadi dengan las asetilen secara terus-menerus selama lebih dari 10 menit. Artinya, ketika insiden itu terjadi, lantai semen mengalami suhu tinggi lebih dari 3000 derajat. Melihat ini, para pekerja pabrik pun seakan bergidik ngeri. Pasalnya jika pekerja yang bertugas berada di area ini pada saat itu, maka dipastikan akan tewas hanya dalam hitungan menit. Namun mereka menghela nafas lega ketika mengetahui 2 pekerja sementara pada shift malam ketika itu dalam kondisi sehat. Tetapi ketika 2 pekerja sementara itu menceritakan apa yang terjadi pada mereka malam itu, para pekerja pabrik kembali dibuat bergidik mendengarnya. Mereka menceritakan bahwa ketika sedang berpatroli di pabrik sekitar pukul 3.30 dini hari, tiba-tiba mereka mendengar gemuruh suara kereta api datang dari kejauhan. Kemudian secara tiba-tiba terangkat dari permukaan tanah 4 hingga 5 meter dan melayang sekitar 20 meter ke angkasa, seakan ditarik oleh suatu kekuatan misterius. Sampai suara kereta itu berangsur-angsur lenyap, kedua orang itu baru jatuh ke tanah. Kedua pekerja sementara itu bahkan tak berani bergerak saking takutnya. Kabar tentang objek aneh di angkasa itu pun seketika menyebar ke seluruh negeri. Sebenarnya, apa gerangan yang terjadi? Ahli meteorologi pada saat itu memberikan penjelasan yang sekilas terdengar masuk akal. Apa itu objek aneh di angkasa? Pakar meteorologi Ouyang Chiyuan, ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, mengatakan tidak perlu membuat heboh dengan fenomena itu. Kendaraan aneh di udara padang hutan itu hanya berupa angin puting beliung darat yang biasa disebut dengan tornado darat. Tornado umumnya terjadi di daerah tropis dan zona beriklim sedang. Di Guizhou, Tiongkok, kebetulan memiliki iklim sedang. Diameter tornado besar dapat mencapai hingga ratusan meter, dan sebab lain terkait penghancuran hutan ini adalah kebanyakan dari tumbuhan di sana adalah Pinus masoniana. Pinus masoniana menghasilkan damar, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi hutan perkebunan. Oleh karena itu, ketika Pinus masoniana tumbuh sampai usia tertentu, hutan perkebunan akan mengiris beberapa sayatan di batang pohon untuk mengekstrak damar. Pohon Pinus masoniana seluas 400 hektar ini telah tumbuh pada skala ukuran untuk diekstrak damarnya. Karena itulah ada sayatan di batangnya. Jadi pohon-pohon ini patah terpelintir setelah disapu tornado darat. Penjelasan ini sekilas memang terdengar masuk akal. Adapun angin puting beliung yang menggerakkan kereta seberat 70 ton hingga lebih dari 20 meter itu, bukan tidak mungkin jika kebetulan saat itu kereta disapu oleh angin puting beliung dalam keadaan paling kencang. Dan mengenai kejadian yang dialami kedua pekerja sementara yang terangkat 4 hingga 5 meter dari permukaan tanah dan melayang setinggi 20 meter itu, juga karena disapu angin kencang. Sedangkan 2 bola bercahaya merah dan kuning yang terlihat oleh saksi mata adalah bola petir yang dihasilkan dari dalam pusaran angin puting beliung. Sementara itu, bekas hangus terbakar yang tertinggal di lantai semen pabrik juga merupakan jejak dari 2 bola petir dan suhu tinggi jangka pendek yang disebabkan oleh sambaran petir. Dan tampaknya, teori tornado darat memang merupakan penjelasan yang masuk akal. Tapi tunggu dulu, seseorang yang akan mendobrak teori ini pun muncul. Pada saat itu, seorang ahli meteorologi Tiongkok lainnya, Cao Shouting, dari Institut Fisika Atmosfer Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok angkat bicara. Teori tornado darat tidak bisa dipertahankan. Katanya, pertama,
Penyebab puting beliung atau tornado darat masih belum jelas. Ahli meteorologi menduga itu terkait dengan badai petir. Angin puting beliung pada umumnya terjadi pada musim pancaroba. Angin ini bermula saat massa udara panas di wilayah pantai bergerak ke atas. Semakin ke atas, suhu semakin dingin dan udara panas pun mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air yang terbawa gerakan udara tersebut mengalami kondensasi dan terjadilah hujan. Saat hujan, pergerakan udara ke atas masih terus berlangsung, sehingga terjadilah tabrakan antara massa udara panas dari bawah dan massa udara dingin dari atas. Tabrakan massa udara tersebut menyebabkan terbentuknya gerakan udara berputar yang disebut dengan angin puting beliung. Tapi pertanyaannya, wilayah seperti apa umumnya terjadi tornado? Biasanya terjadi di daratan terbuka dan relatif rendah, seperti dataran tengah Amerika Serikat, provinsi-provinsi prairie Kanada, dan tempat-tempat seperti ini. Lalu seperti apa dataran di Kuyang? Wilayah Kuyang memiliki medan yang relatif tinggi dan merupakan cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Dalam catatan iklim selama hampir 70 tahun, belum pernah terjadi angin puting beliung, apalagi angin puting beliung yang mampu menggerakkan kereta seberat 70 ton sejauh 20 meter. Suatu yang jarang terjadi, bukan berarti itu tidak akan terjadi sesekali. Tetapi sebab utama dari teori tornado darat yang didamprat ini, bukan pada masalah apakah itu akan terjadi di Kwichou. Masalah utama adalah efek destruktif yang disebabkan oleh objek angkasa aneh ini, sama sekali tidak sama dengan efek destruktif dari tornado darat. Coba kita lihat dulu kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung darat atau tornado darat berikut ini. Tornado versus objek misterius di angkasa. Pada Mei 2013, kota Moore, Oklahoma, AS diterjang angin puting beliung yang melanda area seluas sekitar 3,2 km, yang tak kalah dahsyatnya dengan objek aneh di langit Kwichou. Tampak di layar video adalah pemandangan setelah tornado menghancurkan Moore City. Coba perhatikan, dapat dilihat semua area yang dilewati tampak berantakan, dan bahkan rerumputan di tanah pun terangkat ke atas. Tetapi tidak demikian halnya dengan objek misterius di langit Kwichou yang sangat aneh. Pasalnya di hutan perkebunan ini hanya merusak di area kawasan hutan sepanjang 3 km ini, sementara polytunnel di sebelah hutan tampak utuh tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Selain itu, banyak kabel listrik dan kabel telepon di sekitar juga tampak utuh. Dan satu hal yang tidak dapat dijelaskan adalah, meskipun pohon-pohon di area ini patah, tapi daun-daun yang jatuh di tanah ini tidak berantakan sama sekali. Setiap pinus jarum tetap tampak utuh. Ini sangat jauh berbeda dengan efek tornado di kota Moore, Amerika Serikat, yang menjungkir balikan rerumputan, dan apa yang disebut tornado darat di Kwichou ini tampak teratur meski menyapu ke pabrik kendaraan tersebut. Ia seakan sangat cermat saat memindahkan kereta, dan semua pipa baja di kereta ditumpuk dengan rapih di kereta. Pipa baja sebelumnya tidak diperkuat dengan peralatan lain. Jika itu adalah kekuatan tornado yang cukup kuat untuk menggerakkan kereta, maka pipa baja di kereta seharusnya akan berguncang dan tergelincir ke seluruh lantai. Tapi ini tidak. Lucunya, kereta kecil ini bergerak lebih dari 20 meter, tapi arah pergerakannya tampak ganjil. Seharusnya kereta itu bergerak ke arah yang sama dengan tornado darat, dan seharusnya bergerak mengikuti dorongan tornado ini, bukan? Namun kenyataannya justru terbalik. Arahnya berlawanan dengan sapuan angin puting beliung dan bergerak menanjak. Dan tornado yang tidak normal dengan gerakan teratur seperti itu belum pernah ditemui sebelumnya. Coba perhatikan peta ini. Di sini adalah hutan perkebunan, dan pabrik kendaraan berada di lokasi ini. Tornado darat menyapu dari arah hutan perkebunan, memasuki pabrik dari barat daya dan menjauh ke timur laut. Seharusnya, kereta kecil itu bergerak ke arah timur laut, bukan? Namun kenyataannya, kereta kecil itu bergerak lebih dari 20 meter ke arah barat daya. Sehingga baik dari kondisi maupun dari efek yang sebenarnya, sangat kecil kemungkinan kendaraan udara itu adalah tornado darat. Objek misterius adalah bola petir, UFO. Adapun mengenai dua bola cahaya itu adalah bola petir di dalam tornado. Pernyataan ini bahkan lebih tidak dapat dipertahankan.
Apa yang disebut bola petir masih menjadi legenda urban dalam meteorologi. Fisikawan hanya pernah mensimulasikan spektrum bola petir di laboratorium. Dan meski ada orang yang mengaku pernah menyaksikan bola petir, tapi manusia belum pernah menangkap benda berbentuk bola yang dikonfirmasi sebagai petir. Secara umum, keberadaan bola petir sangat singkat, hanya beberapa detik. Dalam kondisi khusus, juga tak lebih dari 1 hingga 2 menit, dan jarak bergeraknya juga sangat singkat. Tetapi dalam kisah kendaraan aneh di langit Kuichou ini, 2 bola bercahaya berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan jarak bergeraknya beberapa kilometer jauhnya. Fenomena bola petir seperti itu belum pernah terlihat di belahan dunia lainnya. Jadi teori bola petir pun disingkirkan alias mustahil. Sekarang, hanya ada satu dugaan yang tersisa, yaitu kendaraan aneh di langit. Kuichou itu adalah UFO. Begitu kabar itu tersebar, sejumlah besar penggemar UFO pun sudah menyembur keluar. Para penggemar berat UFO ini dengan yakin menegaskan itu adalah UFO. Kawanan yang bekerja di pabrik perakitan mobil juga mengalami sesuatu yang aneh. Ia mengatakan bahwa jika Anda berdiri di atas bekas terbakar melingkar di atas beton, arloji Anda akan menjadi error. Ada seorang pekerja di pabrik yang tidak percaya pada tahayul. Dia memakai jam tangan Anycar mewah seharga jutaan hingga puluhan juta rupiah dan selalu tepat waktu. Dia sengaja berdiri di atas tanda lingkaran selama 20 menit. Dan ketika bel pulang kerja pabrik berbunyi, dia melihat arlojinya 20 menit lebih lambat. Namun dia tidak menyerah dan mengatur ulang jamnya ke waktu yang normal. Keesokannya, dia taruh lagi arlojinya di atas tanda melingkar itu selama 2 menit. Kali ini lebih lambat 15 menit. Media di Kuichou yang mendengar berita itu seketika berkunjung ke pabrik dan merekam lingkaran ajaib ini. Juru kamera dari stasiun TV Kuiyang dengan sibuk membidik ke tanda lingkaran itu selama 30 menit. Dan ketika kembali ke kantor stasiun TV, dia dibuat tercengang melihat hasil rekamannya. Pasalnya, kaset rekamannya termagnetisasi, tidak ada gambar apapun. Demikian juga dengan yang dialami reporter dari Kuichou Evening News. Seluruh gulungan filmnya terbuang sia-sia. Fenomena ini sepertinya sudah menjadi kejadian umum di mana UFO pernah muncul. Dalam insiden UFO di Dalnegorsk, Rusia, para ilmuwan di lokasi tabrakan UFO menemukan anomali medan magnet dan radioaktif. Insiden kendaraan aneh di langit Kuichou adalah insiden UFO pertama di Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa validasi silang dari para saksi mata di lokasi yang berbeda, dan masih banyak jejak serta data terukur dengan bukti yang lengkap. Jadi pada Januari 1995, atau tahun kedua setelah penampakan objek misterius di langit Kuichou, sekelompok penggemar UFO berkunjung ke pabrik kendaraan untuk mencari tahu dan juga mengadakan konferensi sesama penggemar UFO. Saat itu para penggemar UFO bekerja sama untuk menyelidiki fenomena misterius di lapangan. Ada organisasi dan pembagian kerja serta konferensi berbagai pengalaman pun digelar. Ini bukan masalah perdebatan atau memprovokasi masalah, dan juga bukan kegiatan ilegal, tetapi kenangan yang indah bagi para penggemar UFO setempat. Dan ketika ratusan orang sedang mendiskusikan jenis UFO itu di wisma pabrik kendaraan, hal aneh kembali terjadi. Sore harinya, UFO lain terbang di atas wisma pabrik kendaraan itu yang disaksikan oleh ratusan orang di wisma pabrik tersebut. Benda terbang ini berbentuk persegi panjang, panjangnya hampir 100 meter, dengan lebar puluhan meter dan tebalnya sekitar 3 meter. Benda terbang berbentuk persegi panjang dan memancarkan cahaya hijau ini terbang perlahan di atas langit pabrik kendaraan, lalu lenyap di depan mata semua orang tak lama kemudian. Selanjutnya pada 9 Februari, UFO juga ditemukan di radar pusat Bandara Kuiyang. Tidak hanya terdeteksi oleh radar, tapi juga berpapasan dengan Boeing 737 yang terbang dari Guangzhou ke Kuiyang. Berikut saksi mata penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan 2946 itu berpapasan dengan UFO dalam jarak sekitar 1 km dari pesawat di ketinggian sekitar 10.000 meter dari atas permukaan. Anehnya, objek terbang itu bak transformer. Bentuknya berubah-ubah tidak menentu,
Sebentar-sebentar berbentuk seperti belah ketupat atau melingkar, hingga akhirnya benda terbang asing ini hilang sekitar 70 km dari timur laut Kuyang. Pemandangan objek misterius di angkasa juga meninggalkan serangkaian dampak pada hutan perkebunan. Satu hal yang paling menonjol adalah pohon-pohon yang diserang objek misterius di langit Kuichou semuanya menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Sementara tunas di daerah lain telah tumbuh hingga ketinggian lebih dari 10 meter setelah beberapa tahun. Tetapi tunas di hutan perkebunan Kuichou hanya tumbuh kurang dari 1 meter. Setelah mengesampingkan kemungkinan sapuan tornado dan sambaran petir, satu-satunya kemungkinan yang dapat menyebabkan fenomena aneh ini adalah UFO. Tapi pertanyaannya, jika UFO itu tidak sesekali lewat tetapi mengunjungi Kuyang berulang kali, maka dipastikan ada tujuannya. Lantas apa tujuan UFO berkunjung ke wilayah itu? Tujuan kunjungan mendadak UFO ke Kuichou. Dalam insiden UFO di Dalnegorsk, Rusia, disebutkan bahwa para ahli Soviet dan Tiongkok diam-diam bekerja sama dalam penyelidikan tentang UFO. CIA kemudian mendeklasifikasi intelijen yang diperoleh dari Uni Soviet dan menyebutkan bahwa para ahli Tiongkok dan Soviet sepertinya mencurigai bahwa keberadaan UFO terkait dengan sumber daya mineral lokal. Dan untuk diketahui, Kuichou adalah provinsi pertambangan penting di Tiongkok. Unsur kimia raksa atau merkuri, biji tanah jarang dan barit menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber daya di Tiongkok. Merkuri adalah material superkonduktor di abad ke-21, dan tanah jarang merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk industri kedirgantaraan modern. Adapun barit, penggunaannya bahkan jauh lebih luas lagi, dapat digunakan untuk bidang apa saja. Jika UFO alien tertarik dengan sumber mineral di sini, maka Kuichou Air Strike Car Incident dapat dianggap sebagai operasi penambangan alien yang terbuka. Di penghujung video, salah satu tim mata ketiga memperingatkan, mungkin sumber daya alien sudah habis, jadi sekarang mereka mengincar bumi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.